Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa salahan wa taqabbal ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwati fillah wal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada sore hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, yang dimana di dalam hari Jumat ini dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tajwid yang kita baca dari kitab Asy-Syafi'i karya dua Ustadz yang mulia, Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahumallahu ta'ala. Kita baru saja memasuki pelajaran yang baru, yaitu pelajaran tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian di dalam pelajaran ini juga ada pelajaran satu lagi tentang hukum nun dan mim yang bertasydid, ya. Hukum nun dan mim bertasydid. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin beserta 5 poinnya secara global. Kita baru saja menyebutkan definisinya saja, kita belum membaca latihan-latihannya. Tapi sebelum kita melanjutkan latihan hukum nun sukun dan tanwin, kita akan membahas sedikit dulu tentang hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid ini dijadikan menjadi satu pembahasan pada pelajaran keempat, karena hukum nun dan mim bertasydid ini gunnahnya sangat spesifik sekali, sama seperti idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah dengan nun dan mim bertasydid derajat gunnahnya sama, yaitu akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna, maka tidak bisa dipisahkan dari pelajaran 4 ini. Baik, hukum nun dan mim bertasydid, ya, yaitu hukumnya adalah wajibul gunnah, harus digunnahkan dengan sempurna. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya gunnah itu selain dari maknanya adalah dengung, ya, tapi ada definisi yang lebih lengkapnya lagi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tajwid yang versi tebalnya ini, disebutkan di halaman 239. Beliau berkata, definisi tajwid adalah sautun yakhruju minal khayshumi wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung, ya. Jadi awalnya itu memang dari al-jauf. Semua huruf hijaiyah suaranya berawal dari al-jauf. Ada yang mampir ke al-khayshum yang dinamakan dengan gunnah, ada yang memang dia murni dari al-jauf. Ya, dari awal al-jauf dan berakhir dia kembali lagi ke makhraj al-jauf. Tapi untuk gunnah ini dia dari al-jauf kemudian dinaikkan ke atas ke al-khayshum. Itu suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Kemudian hukum gunnah pada huruf mim
dan nun tadi hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh hilang dari huruf nun dan mim ketika bertasydid. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Jamzuri, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, beliau berkata, wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Gunnahkanlah mim kemudian nun yang bertasydid. Di sini bentuknya perintah ya, wa ghunna, menunjukkan bahwasanya mim dan nun ini memang sangat sempurna apabila digunnahkan, sangat ditekankan sekali. Tempo gunnah yang harus dipanjangkan pada huruf nun dan mim sama seperti gunnah yang lainnya, yaitu gunnah akmal matakun dan kamilah. Namun dari sisi kesempurnaan gunnahnya, ya, gunnah pada huruf nun dan mim bertasydid adalah gunnah yang paling sempurna. Ya, makhraj gunnah itu cuma di al-khayshum. Makanya selain huruf nun dan mim tidak boleh ada gunnahnya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, masuk ke hidung, nggak boleh ya. Karena huruf ha tidak ada sifat gunnah. Akan tetapi huruf nun dan mim ini ada gunnahnya walaupun dia hidup, berharokat fathah, kasrah atau dhamma. Baik, berikut kita akan membaca contoh-contoh dari hukum nun sukun dan tanwin yang kita mulai dari izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf tenggorokan yang jumlahnya ada 6, yaitu a, ha, a, ha, gha, kha. Bagaimana cara membacanya? Dijelaskan makhrajnya, dijelaskan sifatnya, bukan ditekan, bukan dipantulkan. Contohnya di sini, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Ya. Halaman 33. Ya. Baik, kita langsung membaca contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana. Jadi cara membacanya itu dijalankan suara huruf nunnya, tidak dihentak kullun, ya, tidak pula memantul kullun, gitu ya. Jadi kullun amana. Baik, kullun amana. Kullun amana. Man a'ta. Man a'ta. Maridan aw ala. Maridan aw ala. Wala yakhshawna ahadan illa Allah. Wala yakhshawna ahadan illa Allah. Maridan itu tandanya tanwin. Ya, ahadan tandanya adalah tanwin. Terus apa bedanya dengan nun sukun? Tanwin dengan nun sukun. Ya, dari sisi pengucapan sama. Namun dari sisi hukum, ya khususnya pada hukum nahwunya, ilmu nahwunya, ya, penulisan tanwin ini khusus pada isim. Adapun sukun itu pada fi'il. Gitu ya. Jadi makanya kalau kita menemukan kalimat dan akhirnya dia bertanwin, huruf akhirnya dia bertanwin, tidak bisa kita rubah dengan tulisan nun mati. Walaupun tanwin dengan nun mati itu sama saja. Kenapa seperti itu? Ya karena tanwin adalah tanda isim. Ya, contohnya di sini ahadan. Menurut ilmu nahwu ahadan adalah isim. Kenapa dinamakan isim? Karena ahadan dia adalah lahu lafdzun lahu ma'nan wa lam tuqtaran bizaman. Dia memiliki makna tapi tidak ada kaitan dengan waktu. Itu menurut ilmu nahwu. Adapun nun sukun dia bisa masuk pada fi'il. Contohnya
yadhhabu, ditambah nun taukid menjadi yadhhaban. Nah, bisa ditulis yadhhaban seperti ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah tanda milik isim. Begitu juga sebaliknya. Ya. Baitun atau baitan menjadi seperti ini. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena sukun ini miliknya fi'il. Ya. Tanwin miliknya isim. Maka tidak bisa. Ya, jadi penulisannya harus ada kaidah dari ilmu nahwu, ilmu kitabah. Ya, harokatnya menurut ilmu nahwu, susunan katanya menurut ilmu shorof, pengucapannya menurut ilmu tajwid. Jadi harus lengkap itu ya, ilmu alatnya. Tajwid juga sama, termasuk ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu yang bisa atau menjembatani seseorang terhadap sebuah tujuan. Ya. Tajwid ini jembatan untuk masuk pada ilmu baca Quran. Bahasa Arab jembatan untuk bisa baca kitab gundul, bukan gondrong. Ya. Quran ini kan kitab gondrong. Sesekali kita baca kitab gundul. Baik, nah ini ya perbedaannya nun sukun dan tanwin dari sisi nahwu. Dari sisi tajwid pengucapannya sama. Kapan dia berbeda? Kalau nun sukunnya bertemu dengan huruf apa setelahnya. Gitu ya. Kalau setelahnya adalah huruf-huruf tenggorokan, huruf hamzah, maka cara membacanya harus jelas. Ya, harus ada gunnahnya tidak? Harus, tapi bukan gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan sampai 2 harakat. Nah, di sini ada gunnahnya ya. Ada. Tapi gunnah apa namanya? Gunnah naqisah. Ya. Idhar itu menempati gunnah naqisah. Baik, kita lanjutkan. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Wala yakhshawna ahadan illa Allah. Jangan lupa tasydidnya. Illallah. Nah, seperti yang kemarin. Wah, Pak siapa itu yang di sini tuh? Mbah siapa? Mbah Syafi'i ya. Mbah Syafi'i kemarin nanya, katanya illallah itu gimana bacanya? Apakah ya sallallahu atau sallallah? Illallah atau illallah? Ya, mana yang tebal, mana yang tipis? Ya. Masih bingung. Ilahnya tipis, Allahnya tebal. Sama seperti sallallahu. Sallallahu, la-nya tipis, Allahnya tebal. Nah, sama ya. Jadi jangan ikut tebal ilahnya. Illallah. Gitu. Ulangi. Wala yakhshawna ahadan illallah. Wala yakhshawna ahadan illallah. 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 Azabun alim. Azabun alim. Jangan diganti ain ya, azabun alim ya. Harus hamzah alim ya. Artinya pedih. Azabun alim. Azabun alim. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Masya Allah. Ini sifat apa nih? Kitab. Qalqalah itu ya. Qalqalah wusta, sughra atau kubra. Kalau wusta nggak ada di kitab ini. Sughra atau kubra? Kubra ya, di akhir. Tidak bertasydid, berarti tidak ditekan.
langsung memantul. Kitab. Ya. Huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Qutbu jaddin. Kelima huruf tersebut terbentuk karena adanya 2 sifat, yaitu syiddah dan jahar. Kapan terjadinya ya 2 atau satu huruf yang memiliki 2 sifat tersebut? Ya, kapan terjadinya sebuah qalqalah? Apabila satu huruf memiliki 2 sifat. Apabila huruf tersebut sukun. Baik sukunnya asli atau sukunnya arid, ya, permanen atau tidak permanen. Maka di sini ya, huruf qalqalahnya sukun, mati, tapi matinya tidak permanen. Ya, dia bisa hidup lagi. Ya, ini bisa hidup lagi huruf ba-nya, tidak sukun permanen seperti itu haknya mati. Ahlil, maka sukun itu namanya permanen. Adapun kitab itu sukun tidak permanen, namanya sukun arib. Ya, bisa hidup lagi, bisa. Ya, kalau di wasal. Jadi qalqalah itu ya, dia terjadi kalau dia sukun. Baik, kitabun anzalnahu. Kitabun anzalnahu. Jadi tipis ya ikhfa'nya. Anzalnahu, di sini langsung belajar 2 hukum ya, idhar dan ikhfa. Tapi kita fokus di idharnya aja. Kitabun anzalnahu. Kitabun anzalnahu. Ya. Bentuknya sama ya, tanwin. Yang satunya nun sukun. Sama-sama bunyi en. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf yang berbeda, ya, maka hukumnya pun berbeda dari sisi tajwid. Ya, sama-sama tanwin, an juga tanwin, nun sukun sama ya. Tapi cara pengucapannya berbeda, gunnahnya pun berbeda. Gunnah pada idhar, gunnahnya kurang, namanya naqisah. Tapi anzalnahu, gunnahnya panjang. Nah, itu namanya gunnah mutawwalah. Ya. Baik, rasulun amin. Rasulun amin. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Jangan mantul ya. Ahlak jadinya hamas. Itu ya, ahlak, lak bukan lak, tapi lak jadinya bocor, hamas. Gitu ya. Kenapa kok kak ini jadi bocor gitu ya? Karena sifatnya apa? Sifatnya hamas. Udaranya dia mengalir, tidak tertahan. Ya. Tapi sifat hamas pada huruf kaf ini berbeda dengan hamasnya pada huruf ha dan huruf sa. Huruf ha, hamasnya sangat bebas sekali mengalirnya, tidak ada yang menghalangi. Adapun huruf ka, hamasnya dia tidak bebas. Ada yang menghalanginya, yaitu sifat syiddah. Ya, yaitu tertahannya aliran suara. Ketika dia sukun, hamasnya sedikit ak, gitu ya. Ak berbeda dengan sa, as, hamasnya ya, hamas yang dibantu dengan sifat rakhawah, ya, dibantu dengan sifat rakhawah. Adapun di sini hamasnya terhalangi oleh sifat syiddah. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Tayran ababil. Tayran ababil. Fi maqamin amin. Fi maqamin amin.
Naam. Ya. Secara keseluruhan ya, membaca tentang izhar ini insyaallah mudah ya, tidak ada masalah. Ya. Baik, ini kita waktunya bagi menjadi 2 ya. Sesi pertama dan sesi kedua. Setengah jam materi, setengah jam praktek. Karena kita waktu maghribnya jam setengah 6 lewat sedikit sudah maghrib kan, maka kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran tajwid asy-syafi'inya. Kita berpindah pada tahsin. Masih juz amma kan? Baik, juz amma surat apa? Surat apa sekarang, Pak? Asy-Syarh. Sekarang Asy-Syarh ya. Ini saya ada sedikit tambahan untuk mempermudah ya, menghafal makharijul huruf dan sifat huruf. Ini nanti bisa difotokopi, setelah itu bisa dibagi-bagi sama teman-teman di sini. Ini ringkasan tentang pelajaran makhraj dan sifatul huruf. Tafadhal nih, nanti siapa yang pegang? Habis itu difotokopi, disebarkan. Ini sangat bermanfaat sekali. Tafadhal. Baik, kita masuk tahsin surah Asy-Syarh. Sebelum kita tahsin surat Asy-Syarh seperti biasa, kita tahsin dulu surah Al-Fatihah sebagai pembukaan pada setiap pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita sudah lama nggak tahsin surah Al-Fatihah ini. Ya. Kita tahsin satu ayat per ayat. Mas Win, ayat pertama, tafadhal. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Masya Allah, satu ayat aja. Silahkan. Lanjut. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, silahkan. Maliki yaumiddin. Naam. Silahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Silahkan. Kamu, Dek. Gak mau? Ya, gak apa-apa. Silahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nanti di situ dijelaskan pengucapan sa itu bagaimana ya. Pengucapan kasrah, pengucapan huruf-huruf tipis. Di situ penjelasannya agak lucu memang. Bisa dibaca coba. Afwan. Ya. Nah, pengucapan huruf sa misalkan ya contoh. Ya. Ujung lidah ya berhadapan dengan bagian gigi seri bawah. Pengucapannya tipis, tarik, buka tipis, tarik tipis, mencucu, tipis, tarik. Ini pengucapan huruf sa fathah, sa kasrah, sa dhammah. Sa kasrah ditarik, si. Sa dhammah mencucu, su tapi tipis. Ya. Sa fathah buka, sa. Sa mati, as. Itu ya. Tafadhal. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah. Bagi dua nggak apa-apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Amin. Ya. Bagian aminnya. Silahkan Pak. Sampai ketemu di ujung sebelah kiri saya. Tafadhal. Al-Fatihah dari ayat 1 lagi. Dari sini atau sini? Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu lamnya jangan cepat-cepat ya. Alham itu sifat apa namanya? Sifat tawassut. Jadi dia mengalir tapi tidak terlalu panjang mengalirnya. Alham itu ya. Tidak alham, tidak pula alham. Ya. Alhamdulillahi rabb. Padahal dia cuma separuh rakhawahnya, tapi dia kebagian sifat rakhawahnya walaupun cuma separuh. Ya, mengalir suaranya. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ayo Dek. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, Masya Allah. Silakan. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah. Silakan.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Terakhir Al-Fatihah bagi dua silahkan. Tinggal berdua. Dibagi dua, separuh-separuh. Yang pertama ini. Enggak apa-apa. Saya coba ya. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya kebagian Al-Fatihah. Barokah Al-Fatihah. Baik, kita memasuki tahsin surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Surat Asy-Syarh termasuk surat yang lumayan pendek, ya. Di antaranya surat Al-Asr, surat Al-Qadr, surat Al-Fil, surat Al-Kautsar. Ini termasuk surat-surat yang pendek, ya. Baik, kita masuki tahsin surah Asy-Syarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah. Jadi sya ini ya beda dengan sa. Sa itu sifatnya adalah hamas, satu jalur udaranya. Dan dia sofir. Hamas dan sofir. Karakternya itu adalah satu arah. Huruf sa. Yang tidak ada titiknya. Satu arah. Tapi kalau itu huruf sya, karakternya yang pertama ya hamas, ya. Semua huruf itu memiliki hamas, ya. Perlu diketahui seluruh huruf itu memiliki sifat hamas. Ada yang hamasnya tertahan di dalam, ada yang hamasnya keluar. Yang keluar itu dinamakan hamas. Yang tertahan di dalam itu namanya jahar. Ya. Makanya kenapa ada jahar? Ya, menahan karena ada yang ditahan. Yang ditahan apa? Udara. Udara apa? Udara pada suara yang diucapkan. Untuk huruf sya, udaranya keluar, gitu ya. Tapi sifat keluarnya dia berbeda dengan huruf sa. Kalau sa ini satu arah. Tapi kalau huruf sya, ya, sifat atau karakter hamasnya pecah di dalam, namanya tafasyi. Di situ nanti dijelaskan. Pengucapan sya itu gimana, ya? Nggak ada huruf sya. Kelewatan berarti. Nanti nyusul ya huruf sya. Jadi karakter huruf sya itu, ya, pertama jauf, mengalir, ya, suara mengalir dari rongga tenggorokan sampai nanti dia ketemu di rongga mulut.
kemudian dia berhenti di tengah lidah. Ya, kenapa di situ berhentinya? Karena tengah lidahnya nempel ke langit-langit atas. Setelah menempel tengah lidah ke langit-langit atas, ada udara yang menyusul dan pecah di tengah lidah. Ya, dinamakan dengan tafasyi. Kalau sudah pecah di tengah lidah, pasti pecahnya di dalam. Sya. Kalau bahasa Sundanya itu kayak kolecer. Ya, kolecer itu apa ya? Apa Mas kolecer? Ya, seperti baling-baling di dalam. Gitu ya. Ya. Seperti apa itu? Yang mutar itu, ya. Kincir itu yang naik di atas itu, ya. Jadi pecah di dalam, berputar di dalam. Setelah itu dia keluar. Nah, yang keluar itu namanya adalah hamas. Yang pecah di dalam namanya tafasyi. Ya. Tafasyi. Tafasyi. Nah, jadi beda ya karakternya sa dan sya. Padahal tulisannya sama, tapi dia ada titiknya 3. Tambahan titik menunjukkan tambahan suara dan sifat. Ya, karakternya berbeda. Maka di sini harus apa? Harus tafasyi ya. Harus menyebar. Tafasyi itu artinya intisyar. Menyebar. Apa yang menyebar? Intisyarul hawa, menyebarnya udara dakhilal fam, di dalam mulut. Jadi di dalam mulut dulu ya, menyebar udara. Itu namanya tafasyi. Kemudian dikeluarkan namanya hamas. Gitu ya. Jadi beda antara hamas dan tafasyi. Jadi yang keluar itu bukan tafasyi ya, bukan menyebar di luar, tapi menyebar di dalam. Yang keluarnya adalah hamas. Baik, sekarang paham perbedaan antara tafasyi, hamas, dan sofir. Ya, sofir itu kan kalau kita lihat dari sisi bahasanya, hiddatus saut, tajamnya suara. Kenapa? Karena memang udaranya dari satu arah, nggak terpecah di dalam. Seperti tafasyi tadi, ya. Baik. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah. Nah, ini harus lepas ya, dan harus dijelaskan. Kenapa? Karena makhrajnya jauh di tengah tenggorokan. Setiap huruf yang makhrajnya jauh ya, dicapai oleh tangan kita, ya nggak mungkin masuk ya. Itu pengucapannya harus ada ekstra ya. Seperti huruf H, huruf A, huruf H, huruf A, itu berat-berat semua karena makhrajnya jauh sekali di sini. Tidak bisa dicapai dengan kedua tangan kita, nggak bisa ya. Makhraj yang bisa kita capai dengan tangan kita apa? Seperti ujung lidah, kedua bibir ya, tengah lidah. Itu masih mudah diucapkan. Karena ini adalah huruf-huruf idlaq. Bingung kan huruf idlaq belum kita bahas ya. Karena belum kita bahas sifat idlaq nih. Insyaallah kita bahas pada manzumah jazariyah setelah ini selesai. Taib. Ya, harus dijelaskan. Ulangi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Naknya jangan lupa, cuma 2 harokat, tidak lebih. Wa wada'na 'an. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. 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 Ketemu lagi huruf ka mati ya. Wizrak. Ada hamasnya, tapi tidak seperti tadi nashrah. Wizrak sama-sama hamas. Ya. Bedanya kalau ha itu hamasnya bebas, itu ya. Karena dia rakhawah, mengalir suara, mengalir nafas. Tapi kalau huruf ka dia hamas dan dia syiddah. Gitu ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na
qada dhahrak. Ya. Wah, beda-beda nih. Ini ada yang 2, ada yang 4. Berselisih. Ya, kita seragamkan pakai jalurnya Syatibiyah. Ya, mad jaiz menurut jalurnya Imam Asy-Syatibi, ya. Jalurnya Syatibiyah itu 4 harokat. Adapun jalurnya Thayyibatun Nashr, di antaranya Ibnu Jazari punya karyanya juga tentang Thayyibatun Nashr yang meriwayatkan mad jaiz munfasil 2 harokat saja. Tapi kita pakai jalurnya Syatibiyah satu persatu dulu, ya. Nanti kalau ini udah selesai baru Thayyibah, ya. 30 juz, ya. 30 juz pakai Syatibiyah. Nanti setelah itu kita ganti pakai Thayyibah. Insyaallah, ya. Dua-duanya sama-sama dari Hafiz an Asim. Baik. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, dua-duanya nih sama, ya. Anqadha. Nih. Gimana nih pengucapannya? Yang pertama dha, ya. Kan seperti ini tulisannya. Dha dhahrak. Ini dha, ini dha. Kalau dad itu dari tepi lidah dengan geraham atas. Dha, gitu ya. Di, du, ad, ad. Adapun dha dari ujung lidah. Tadi kan tepi lidah bagian belakang. Nah, nempel dengan geraham atas. Tapi kalau huruf dha ujung lidah menempel dengan apa? Ujung gigi seri atas. Dha. Ya, dha. Makanya pengucapannya pelan-pelan. Nah, nanti dua-duanya sama. Au qada dhahrak. Ya, jangan sama. Walaupun Syekh bin Baz hafizahullah taala rahimahullah taala memperbolehkan antara huruf dhad dan huruf dha diucapkan dengan sama. Ya, boleh dha-nya dari ya kedua tepi lidah atau dha-nya ditarik ke ujung lidah boleh. Tapi kan secara kaidah tajwid, disiplin ilmu tajwid, ya, dha dan dha itu harusnya berbeda, gitu ya. Pelan-pelan pengucapannya biar nggak nyampur. Al-qadha dhahrak. Nggak ketahuan nih, ya. Baik, nanti satu-satu. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dzikrak. Nah, zik ka-nya mati. Rak ka-nya mati. Ya, ka yang pertama matinya asli, sukun asli. Rak ka-nya mati juga tapi sukun arid. Sisi pengucapan sama, tapi bentuk tulisan beda. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Us yang manyun, yang monyong itu ainnya, itu ya, bukan sanya. Us, ya, jangan ikut monyong saknya. Us, ya, karena sa tidak dhammah. Yang dhammah itu a-nya, ya, sa-nya mati. Us, jangan us, ya, tarik ke belakang. Us, gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Nah, ini yang dinamakan dengan ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu shad, ya. Fansab.
ikhfanya tebal, ya, karena huruf ikhfanya adalah huruf tebal, huruf sa. Maka ikhfanya pun menjadi mufakhamah, ya. Fau bukan fal, gitu ya. Kemarin kita sebutkan ya, ikhfa itu apa? Ma bainal idhar wal idgham. Antara idhar dan idgham ikhfa itu. Al ikhfa huwa ma bainal izhar ma bainal izhar wal idgham, itu antara izhar, yaitu menjelaskan apa? Nun mati, dan idgham yaitu memasukkan ke dalam huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya adalah huruf ikhfa muraqqaqah, ya, maka dia menjadi tipis. Kalau huruf ikhfanya adalah ikhfa mufakhamah, maka dia menjadi tebal, gitu ya. Jadi menjelaskan nun sukun dan memasukkan ke dalam huruf setelahnya. Contohnya di sini, fa idza faraghta dia hampir mengucapkan huruf nun, tapi keburu setelahnya ada huruf shad. Jadinya nyampur antara pengucapan nun dan shad. Separuh di sini, separuh di sini, gitu. Fansab, dan harus ada gunnah, ya. Fansab. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Selesai tahsin surah Asy-Syarh. Setelah ini kita latihan satu persatu. Silahkan dari sebelah mana saja, tafadhol. Dari sebelah kanan, monggo. Ini udah ya? Ya, belakang. Ya, jauh-jauh tuh dari Indrian ya. Datang ke sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah Nash. Masih PR ya Mas ya, huruf sya-nya. Sya, ash. Lanjut. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na anka wisrak. Bukan wisrak, itu nyampur huruf sa. Wizrak. Ya, jadi dia harus jahar ya, nggak boleh hamas. Huruf za itu jahar. Tulen jaharnya. Nggak nyampur huruf sa. Ya. Bukan siat tapi ziyad. Apalagi yiyat. Nah, bingung saya ke puskesmas dipanggil Mas yiyat. Siapa ya Bu? Ternyata ziyad saya. Ya, jadi zai itu sifatnya apa di situ Mas? Coba dilihat huruf zai. Yang pertama sifatnya jahar, tertahan aliran
nafas, nggak boleh dia z, harus za. Coba taruh di sini tisu, ya. Kalau dia ada udara dan dia bergerak, ya, berarti za-nya masih salah. Wah, za, nggak gerak kan? Ya. Atau taruh kertas, ya, ditaruh apa lagi yang lembut. Terus sifat apa lagi? Rokhawah. Apa lagi? Istifal. Apa lagi? Infitah. Safir, ismat. Ismat belum kita bahas karena kurang bersinggungan langsung dengan pembahasan makharijul huruf. Baik. Wa wada'na 'anka wiz jahr. Wiz bukan wiz. Itu hamas, ya. Wizrak. Ayo, Mas. Wa wada'na anka wisrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Dhah, nah itu huruf ha. Pengucapan ha, ya, harus dengan apa? Usaha. Karena ha ini jauh makhrajnya, sama seperti hamzah. Satu makhraj dengan hamzah. A ha. Baik, lagi. Alladzi anqadha Dhahrak. Kan dhahrak. Dhahrak. Kalau dhahrak tengah tenggorokan, ya, huruf ha itu. Dhahrak huruf ha. Jangan terlalu jauh juga, ya, di dada. Dhah. Jangan. Di pangkal saja di sini. Dhahrak. Gitu, ya. Ulangi. Alladzi anqadha dhahrak. Iya. Wa rafa'na laka dhikrak. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra. Iya. Fa idza faragta Farau. Ini huruf ghaib. Sifatnya apa? Rakhawah, ya. Huruf ghain sifatnya rakhawah bukan? Ya, rakhawah, ya. Ghain sifatnya rakhawah. Rakhawah itu artinya apa? Juryan as-saut, mengalirnya suara, tidak tertahan. Huruf gha, ya. Baik, ulangi. fa idza faragta Farauta. Tidak kotor. Farauta, tidak, ya. Bersih. Farauta. fa idza faragta fansab. Ya. Terus? Fa idza faragta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Silahkan setelahnya. Tafadhal. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alam nashrah laka sadrak. Nah, tinggal dengungnya dihilangkan. Alam nashrah. Maksudnya dengung panjangnya dikurangi, dipangkas. Alam nashrah laka sadrak. Masya Allah. Wa wada'na anka wizrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Dhah huruf ha. Dhahrak. Ha. Alladzi anqadha dhahrak. Masya Wa Allah. rafa'na laka dhikrak. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, us huruf sa, ya. Us huruf sa ini. Ya, tadi gimana huruf sa itu? Sifatnya hamas dan safir. Ya, us satu arah. Fa inna ma'al usri Us sa. Kita punya hurufnya. Huruf apa? Huruf S. Ya, yang nggak punya itu huruf sya malah. Ya, kalaupun ada dia pasti dua hurufnya, ya. SY, sia, sya. Ya. Baik, ini sa, s, ya. Us,
ujung lidah menempel dengan gigi seri yang bawah. Sa. Ya. As. Usri yusra. Baik. Fa inna ma'al usri yusra. Nanti di ini lagi ya, ditahsin lagi huruf sa-nya. Lanjut. Inna ma'al usri yusra. Iya. Fa idza faraghta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Ya, jazakallahu khair. Silahkan Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah Alam nasrah laka sadrak Iya. wa wada'na anka wisrak. Dengung. Wa wada'na anka wisrak. Iya, wizrak. Wa wada'na anka wisrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha. Alladzi anqadha dhahrak. Iya. Wa rafa'na laka dzikrak. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra. Iya. Fa idza faragta fansab. Sab. Fa idza faragta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Silahkan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak Wa wada'na 'anka wizrak. wa wada'na anka ووضعنا عنك وزرك Iya. الذي أنقض ظهرك Iya. ورفعنا لك ذكرك Iya. فإن مع العسر يسرا Baik. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب Iya. وإلى ربك فارغب. Masya Allah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya cukup waktunya, kita bagi dua ya al-asr ini, asyarh. Ini ada berapa ayat asyarh? 8 ayat, berarti 4 ayat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na anka wizrak. Wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Iya. Wa rafa'na laka dzikrak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ulangi coba. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Terus Inna ma'al usri yusra. jadi sya ya yang kedua ini. Ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu Masya Allah. Idza
faragta. fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Iya, sekali lagi silahkan. Bagi dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Iya. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus silahkan. Ta'ud dulu. Ha'u. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah ya. Nanti sisanya kita lanjutkan di pertemuan hari Rabu. Hari Rabu apa hari Selasa? Senin ya, hari Senin insyaallah ya. Jadi kita nggak lanjutkan dulu surat Ad-Duha, kita tahsin dulu. Posisi duduknya jangan berubah ya. Kira-kira bisa inget nggak nih? Bisa ya. Ternyata besok di sini lain yang duduknya, malah pindah belakang ya. Sini kosong Pak. Iya. Jadi surat Asy-Syarh ini termasuk dari surat-surat Qisarul Mufassal yang biasa Nabi Muhammad SAW membacanya di sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu Nabi Muhammad pakai surat-surat yang pendek, dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Namanya Qisarul Mufassal. Ya, ada Wasatul Mufassal, ada Tiwalul Mufassal. Ya, seperti Wasatul Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat apa? Al-Lail. Yang sana depannya namanya Tiwalul Mufassal. Al-Baqarah sampai surat Al-Hujurat. Ya. Biasa Nabi Muhammad saat maghrib itu pakai Qisarul Mufassal. Ya, salat Isya pakai Tiwalul Mufassal, salat subuh Tiwalul Mufassal, gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Al'afu minkum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.